adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Adik-adik di rumah, kita sungguh bersyukur ketika bertemu lagi di ibadah online HKBP Pembatuan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, adik-adik yang ada di rumah, persiapkan buku lagunya dan juga Alkitab serta persembahannya ya. Kita akan bernyanyi dari buku lagu halaman 4 nomor 10 dengan judul Segala Puji Syukur. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Boleh sambil bertepuk tangan ya di rumah. Segala puji syukur. Kita ulangi lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu kami ucapkan Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang masih kami rasakan sampai pada pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan sukacita. Saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Kaulah yang berkati mulai awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku lagu halaman 13 nomor 41 dengan judul Dikepak-kepakan Tangannya. Adik-adik di rumah, kita akan mengucapkan hukum Taurat, yaitu dari Titah yang ke-9. Adik-adik di rumah, mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Nah, ternyata Titah ke-9 ini mempunyai maksud yaitu kita harus taat dan kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, menfitnah, dan merendahkan martabat orang lain.
Kita kembali bernyanyi dari buku lagu halaman 15 nomor 47 yang berjudul Ku Mendaki ke Bukit Sion. Adik-adik, kita akan mendengarkan ayat bulanan bulan Agustus. Nah, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Januari. Kita ucapkan sama-sama ya. Dipersiapkan Alkitabnya, dibuka dari 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Nah, ini dia saat yang ditunggu-tunggu, yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Nenggolan. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari buku lagu halaman 30 nomor 1 dengan judul Oh Tuhan Pencipta Langit Bumi. Salam anak-anak sekolah minggu. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, terima kasih Bapa, Engkau selalu menyertai dan melindungi kami dapat untuk memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai anak-anak kami semua dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, mampukan anak-anak kami untuk menerima firman-Mu. Kami berdoa atas anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak, ibu semuanya, dimanapun kalian berada, semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Pembatuan, kami dari guru sekolah minggu mengharapkan supaya anak-anak dapat mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Sekarang kita mau mendengarkan firman kita, yaitu yang tertulis dari Matius 13 ayat 32 sampai ayat 33. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ayat yang 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat yang 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3
sukat sampai kemir seluruhnya. Itulah firman Tuhan buat anak-anak ibu untuk pagi hari ini atau minggu ini. Jadi semua anak-anak ibu mohon semuanya duduklah yang rapi mendengarkan firman Tuhan kita ini. Firman ini ada di dalam firman Tuhan ini ada 2 perumpamaan. Yang pertama seperti biji sesawi. Yang kedua seperti perumpamaan ragi. Yang pertama seperti biji sesawi ya anak-anak. Mungkin anak-anak sering memakan buah mangga. Di dalam buah mangga itu ada batunya. Jadi anak-anak kan biasanya dibuang. Atau karena dia senangnya menengok buah mangga ini manis, dia ingin menanam. Dia tanam, dia urus baik-baik, tumbuhlah buah mangga yang manis. Itulah biji seperti biji sesawi. Sesudah kita tanam buah mangga itu, batu mangga itu, berbuahlah dia dengan baik. Kalau kita urus dia dengan baik, kita kasih pupuk, kita bersihkan, kita perbaikilah dengan baik. Kita jaga, kita rawat, dia akan tumbuh dengan baik dan beranting yang baik, buahnya pun banyak, hati kita pun senang. Begitulah biji sesawi itu. Walaupun dia kecil, dia dapat tumbuh dengan besar. Bisa burung-burung berterbangan hinggap di ranting-rantingnya. Dan begitulah anak-anak ibu. Dibesarkan orang tua dari bayi sampai besar. Dari bayi sampai pandai berjalan. Bisa sekolah, masuk TK, mengerti dengan suara, perkataan orang tuanya. Kalau anak-anak bisa mengerti dengan kata-kata nasihat orang tua, begitulah biji sesawi itu. Dia tumbuh dengan baik, diurus, diberi pupuk, dia tumbuh banyak rantingnya, bisa burung berhinggapan, bergantungan di batang biji sesawi itu. Walaupun dia kecil, dia memberi buah yang enak. Dan anak-anak ibu pun, kalau sering mendengarkan nasihat orang tua, kalau sering ke gereja berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dia akan tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang berbuah nanti, yang bisa diandalkan orang tua. Sering-seringlah anak-anak ibu semuanya, anak-anak sekolah minggu yang ada di HKBP Pembatuan, dimanapun kalian berada pada saat ini, sering-seringlah berdoa nak, sering-sering buka Alkitab, bacalah. Walaupun kita bersekolah sampai tinggi, les kemana-mana saja dibuat orang tua, itu tidak jaminan. Hanya firman Tuhannya jaminan hidup kita. Makanya sering berdoa, sering berbuat baik, hormat kepada orang tua. Itulah anak Tuhan. Apapun cita-citamu, Tuhan akan memberkati. Itu buat anak-anak sekolah minggu, kami semua. Jadi yang kedua, seperti ragi. Seperti ragi. Apa pernah anak-anak ibu lihat orang tuanya memasak kue? Kue donat atau kue bolu?
mamanya pasti buat ragi. Karena ragi itu pengembang. Kalau tidak diberi pengembang, dia akan seperti melempam, bantat alias bantat. Kalau dilemparkan bisa kena misalnya kucing kesakitan karena kue itu tidak dikasih ragi. Setiap membuat kue ada raginya supaya kue itu nanti mengembang menjadi enak rasanya, cantik. Begitulah ragi. Jadi kalau anak-anak ibu tidak dibumbui dengan firman Tuhan, dengan kebaikan, anak-anak ibu pun tidak bisa menjadi seperti kue yang diberi ragi. Nah, itu ragi itu seperti firman Tuhan yang diberikan orang tua kepada anak-anak, yang diberikan guru di sekolah, di gereja. Pegang kuat-kuat, masukkan ke dalam hati supaya menjadi ragi. Supaya itulah jadi bekalmu. Semua kita anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami, guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak yang sudah mengajarkan firman Tuhan kepada kalian, pegang itu dengan baik. Simpan semua di dalam hati. Apapun pengharapanmu nanti, kamu akan berbuah seperti biji sesawi yang sudah berbuah, yang banyak buahnya. Kalau tidak berbuah, biji sesawinya akan ditebang, dibuang ke tempat sampah dan lalu dibakar. Tetapi kalau biji sesawi itu berbuah dengan indah, dengan cantik, dengan banyak, dia akan dipelihara dengan baik. Dan begitu anak-anak ibu semuanya. Kalau kalian benar-benar anak sekolah minggu, anak Tuhan yang benar-benar rajin membaca firman Tuhan, menjadi anak yang patuh kepada orang tua, yang mau dididik, yakin dan percaya Tuhan akan memberkati, menjadi anak yang bisa diandalkan orang tua. Semoga firman Tuhan menjadi bekal hidup anak-anak kami semua. Bertumbuhlah menjadi anak yang bisa diandalkan orang tua. Amin. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami sudah sampaikan firman-Mu buat anak-anak kami yang sudah mendengar di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan melindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan buat mereka kesehatan, berikan buat mereka akal budi yang baik Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua. Tuhan Yesus, firman pada pagi hari ini yang sampai buat anak-anak kami, supaya mereka bisa mencontohkan di dalam kehidupan mereka, supaya firman-Mu jadi pegangan perjalanan hidup mereka ke depan. Tuhan, walaupun pandemik 19 selalu masih ada di kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami semua Tuhan Yesus, kami tidak dapat memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai mereka, melindungi mereka. Jadikan Tuhan anak-anak kami menjadi anak-anak yang cinta dengan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang selalu mengantar anak-anak kami di dalam kehidupan mereka ke depan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami
berdoa atas anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Nenggolan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan menjadi berkat dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, boleh mengumpulkannya melalui penatua sektor masing-masing. Kita akan bernyanyi dari buku lagu halaman 71 nomor 5 dengan judul Tuhan Betapa Banyaknya. Ibadah kita akan berakhir. Sebelum ibadah berakhir, kita akan berdoa, yaitu doa Bapa kami. Adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Sampai jumpa di Februari. Tuhan Yesus memberkati.